Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas materi mengenai orientasi medan. Jadi bagaimana seorang geologis dituntut untuk bisa mengenali posisinya dia berada tanpa menggunakan alat Global Positioning System atau GPS ya. Jadi meskipun menggunakan GPS, nanti kalian sebagai geologis juga dituntut untuk bisa mengenali posisi kalian berdasarkan culture atau produk budaya yang dihasilkan oleh manusia, seperti halnya jalan, bangunan-bangunan pemerintahan atau bangunan-bangunan yang ada di peta. Selain dari culture ya, untuk melakukan orientasi kalian bisa mengenalinya menggunakan morfologi ya. Kalau kalian bisa melihat di belakang saya, itu ada perbukitan Batu Ragung ya. Jadi kita melihat peta saat pertama kali sampai pada lokasi pengamatan, maka tugas pertama yang kita lakukan saat orientasi adalah mengutarakan peta. Jadi peta kita arahkan utara. Jadi kita buka kompas ya. Caranya adalah kita buka kompas, kemudian letakkan sejajar dengan garis tepi peta, kemudian kita arahkan petanya ke arah utara. Nah, dengan kompas yang juga menunjuk ke arah utara. Nah, posisi ini adalah posisi utara peta. Nah, sehingga kita bisa melihat di belakang kita itu ada perbukitan Batu Ragung. Sementara di hadapan saya, di arah utara saya, itu ada perbukitan Jewo Timur ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita berada di antara perbukitan Batu Ragung di belakang saya di arah selatan, kemudian di utara ada perbukitan Jiwo. Nah, bagaimana cara selanjutnya untuk mengenalinya? Jadi orientasi medan untuk menentukan posisi, selain dibantu oleh peta, kita juga dibantu oleh kompas ya. Tanpa dua hal itu kita bisa mengetahui, tapi tidak bisa presisi menentukan pada satu titik. Nah, dengan dua bantuan tadi, peta dan kompas, maka kita bisa menentukan titik di mana kita berdiri. Dengan yang pertama kita mengidentifikasi kesampaian daerah kita. Kita berada pada persimpangan sekitar 100 meter dari persimpangan. Di sebelah sana ada pertigaan yang menuju ke arah relatif southwest ya, relatif southwest. Nah, ini adalah jalan yang relatif southwest. Nanti di peta kalian bisa lihat jalan yang relatif southwest yang mencabang dari jalan utama yang arahnya timur barat. Nah, itu nanti kalian bisa tentukan. Jadi kalian bisa menentukan bearing atau arah dari si jalan utama itu tadi dengan arah dari jalan kecil ini yang memotong. Nah, di situ kita bisa melihat di mana posisi kita kira-kira. Nah, setelah kita tahu bahwa ini adalah jalan yang arahnya southwest, mungkin kita butuh bantuan dari senior kalian untuk mengukur arah bearing jalan ini. Ini Mas Abdur menunjukkan cara bagaimana mengukur arah bearing jalan menggunakan kompas Sunto tandem dan nanti menggunakan kompas Brunton juga. Coba Mas Abdur tunjukkan caranya. Jadi kita mengukur ke arah salah satunya. Nah, setelah dilihat arah 44, kita bisa lihat di sini di percabangan apakah dia membentuk sudut 44 derajat, dan ternyata ya dia menunjukkan yang relatif arahnya 44. Nah, kemudian kalau menggunakan kompas Brunton, caranya yang dilakukan seperti ini. Jadi dibuka kompasnya, setting armnya diarahkan ke arah bearing jalannya, kemudian kita pastikan nivo bull ice-nya berada di tengah, kemudian lihat di jarumnya, kemudian tekan lift pin-nya. Arahnya masih sekitar 38-40 ya, berarti memang arah jalannya seperti itu ya. Nah, itu salah satu menentukan. Sampai di sini kita belum bisa tahu persisnya posisi kita di mana ya. Ada metode lain yang digunakan untuk melakukan plotting berdasarkan orientasi ya, tanpa menggunakan Global Positioning System. Yang pertama adalah menggunakan shooting satu arah. Ya, shooting satu arah artinya kita menembak satu objek morfologi berupa
perbukitan yang kita kenali di dalam peta ini bukitnya. Kita bisa identifikasi bukitnya. Dalam kasus ini, kalau kalian lihat di utara saya, itu ada perbukitan Jiwo Timur ya. Nah, Jiwo Timur itu yang kalian lihat di sebelah utara itu tergambar di peta dengan nama Gunung Konang. Jadi puncaknya itu adalah puncak Gunung Konang ya. Oke, ini adalah cara bagaimana kita melakukan syuting satu arah ke arah Gunung Konang yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Kita berada posisinya di selatan Gunung Konang. Ini adalah Mas Abdur. Beliau sedang memegang kompas Brunton yang akan digunakan untuk melakukan syuting satu arah. Jadi Mas Abdur pertama membuka kompas Bruntonnya, dibuka. Nah, kemudian kacanya dibuka sekitar 45 derajat, sighting armnya juga dibuka sekitar 45 derajat. Kemudian Mas Abdur melihat dari cermin. Jadi di tengah cermin itu ada garis tengahnya. Itu dipotongkan ke sighting arm, kemudian diperhatikan Nevo bull eyes-nya. Nevo bull eyes-nya sudah di tengah. Kemudian garis yang ada di cermin tadi sudah berpotongan dengan sighting arm, kemudian sighting armnya sudah menunjuk bayangannya ke arah Gunung Konang. Kemudian setelah pastikan semuanya clear, kemudian Mas Abdur menekan lift pin-nya. Ditekan lift pin-nya, kemudian dibaca arahnya north 340 derajat east. Nah, itu adalah cara yang digunakan untuk melakukan plotting satu arah dengan menggunakan kompas Brunton. Yang kedua adalah cara untuk melakukan plotting satu arah menggunakan kompas Sunto tandem ya. Jadi kali ini kita mengukur azimutnya bukan menggunakan kompas Brunton, melainkan menggunakan kompas Sunto tandem. Jadi Mas Abdur mengambil yang kompas Sunto tandemnya, digunakan yang untuk mengukur azimut bearingnya. Dilihat dari sighting windowsnya, di tengah nanti ada garis, jadi dibuka kedua matanya. Saat mengamati dibuka kedua matanya. Jadi nanti bayangannya dia akan berpotongan dengan garis tengah yang ada di sighting armnya, sighting windowsnya si kompas Sunto tadi. Nah, kemudian dibaca angkanya. Di situ muncul juga angka north 340 derajat east. Nah, kemudian angka tadi dicatat. Kemudian kita akan ambil kompas, kita akan ambil busur. Kemudian kita letakkan busur tadi di titik tengah Gunung Konang tersebut, dan akan kita tarik garis yang memotong sesuai dengan arah azimut tadi. Kita tarik sampai dia memotong jalan yang sudah diukur arah azimut sebelumnya. Maka itu adalah posisi tepatnya kita berada berdasarkan plotting satu arah, di mana kita melakukan plotting terhadap satu morfologi yang kita kenali, yaitu Gunung Konang, dan satu culture atau produk budaya yang dihasilkan masyarakat atau manusia berupa jalan, sehingga kita bisa menempatkan diri pada posisi yang benar. Oke, nah tadi kita sudah melihat bagaimana cara melakukan plotting satu arah yang memotongkan dengan culture atau budaya hasil buatan manusia berupa jalan. Nah, sekarang ada metode lain yang digunakan untuk menentukan posisi kita secara tepat, menggunakan kompas juga dan peta ya. Nanti untuk penentuan titiknya tetap dibantu menggunakan busur saat kita menggunakan peta untuk menentukan posisinya. Tapi untuk melakukan syuting pertama, kita tetap menggunakan dua jenis kompas. Bisa salah satunya, bisa keduanya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, tadi kita melakukan syuting terhadap Gunung Konang yang ada di utara. Nah, sekarang kita akan melakukan syuting ke dua arah. Yang pertama, kalian bisa lihat di belakang sana ada perbukitan. Berdasarkan ekspresi morfologi yang kita amati di peta kontur atau peta dasar yang kita miliki, puncak yang ada di sebelah timur itu adalah puncak Eyang Kuto ya. Jadi itu adalah puncak Eyang Kuto. Nah, nanti kita akan melakukan syuting ke Gunung Eyang Kuto itu dengan ke Gunung Konang yang ada di utara. Jadi kedua gunung itu nanti arahnya
terhadap posisi kita akan kita potongkan sehingga kita akan tepat berada di posisi yang mana. Dibantu dengan satu data lagi yang berupa bearing dari si jalan itu tadi. Nah, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara melakukannya. Oke, jadi ini adalah cara yang dilakukan untuk melakukan syuting terhadap posisi dari Gunung Eyang Kuto yang ada di sebelah selatan ya. Jadi ini adalah posisi Eyang Kuto. Nah, sementara ini adalah posisi jalan yang dilakukan tempat pengambilan data plotting tadi. Nah, ini Mas Abdur, dia akan melakukan plotting dengan kompas Brunton yang pertama. Pertama dia akan membuka kompasnya dengan prosedur yang sama, 45 derajat untuk cerminnya, 45 derajat untuk setting armnya. Kemudian dia akan melihat dari cerminnya dan meletakkan niveau bull ice-nya berada di tengah. Kemudian puncak dari Eyang Kutonya akan berada di garis tengah dari si cerminnya. Maka setelah posisinya sudah clear semua, Mas Abdur akan menekan tombol lift pin-nya supaya garis jarum kompasnya tidak bergerak lagi, dan dia akan membaca arahnya. Arahnya adalah 144 derajat east, jadi north 144 derajat east. Kemudian Mas Abdur akan mencatat dan selanjutnya akan diplotkan menggunakan busur yang berada di peta tadi, sehingga dia bisa berpotongan dengan posisi yang ada dari Gunung Konang tadi, north 340 derajat east. Nah, kemudian ditarik garis, maka kita akan menentukan posisi tempat kita yang ada di jalan. Oke ya, selamat siang semuanya. Karena ini posisinya sedang siang, jadi saya ucapkan selamat siang. Kali ini kita melanjutkan materi orientasi. Tadi kita berada di sebelah timur kampus atau stasiun Lapangan Bayar di daerah Babadan ya. Nah, sekarang kita berada di daerah Rowojombor. Seperti yang kalian bisa lihat di belakang ya. Saat pertama kali kita sampai di lokasi, maka kita akan mendeskripsikan kesampaian daerah kita ya. Di belakang kita ini ada Rowojombor di daerah Winong ya. Kita tepatnya berada di sekitar daerah tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui posisi kita di mana terhadap peta ini? Nah, maka perlu dilakukan yang namanya orientasi medan ya. Jadi orientasi medan ini selain kita sudah tahu kita berada di daerah mana dan tepatnya titik dari posisi kita sekarang itu ada di mana, kita akan melakukan cara-cara orientasi dengan metode kompas dan peta ini tadi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengutarakan peta ya. Jadi selalu begitu kita sampai, jangan sampai kita kehilangan arah. Saat kita berjalan juga tetap kita perhatikan kita sudah berjalan berapa ratus meter ke arah mana. Peta selalu diutarakan agar kita bisa mengidentifikasi posisi kita bergeser dari arah yang mana ke arah yang mana. Nah, pada saat ini saya sudah mengutarakan peta ya. Saya sudah mengutarakan peta. Kemudian ada beberapa culture yang bisa saya amati di daerah sini. Yang pertama, ada jalan yang tepat menghadap ke arah saya. Kemudian ada Rowojombor yang berada di belakang saya atau sekitar arah southwest. Kemudian ada jalan juga yang berarah ke relatif southeast. Kemudian ada jalan yang ke arah relatif selatan. Nah, nanti untuk menentukan itu kita lihat di peta kita ada tidak tergambar jalan yang arahnya ke arah tersebut. Nah, di peta ini, peta topografi Bayat yang menggambarkan Rowojombor, itu ada beberapa jalan yang menempel di sekitar Rowojombor. Tepatnya kita berada di sebelah timur dari Rowojombor ya. Berdasarkan peta ini yang sudah saya utarakan, maka Rowojombor berada di sebelah barat saya, sementara saya berada di sebelah timur. Nah, maka kita eliminasi dulu bagian jalan yang di sebelah barat. Kita perhatikan jalan yang di sebelah timur. Kemudian kita amati. Kita lakukan syuting terhadap azimut jalan ini untuk mengkonfirmasi jalan ini arahnya berapa. Kemudian kita akan lihat di peta tersebut mana jalan yang arahnya sama dengan
arah yang tergambar di peta. Nah, itu adalah cara untuk menentukan titik di mana kita berada. Kemudian setelah itu kita harus melakukan yang kita kenal sebagai kesampaian daerah ya. Jadi kita berada di lokasi yang relatif landai, di mana proses sedimentasi lebih dominan ada di Rawajombor ini dibandingkan proses erosi. Kita bisa lihat endapan-endapan yang ada di sekitar Rawajombor ini, dia terdiri dari sebagian besar material lepas, kecuali nanti kita sudah bergeser ke arah perbukitan yang ada di sebelah selatan kita itu, yaitu perbukitan Jiwo Barat. Ini perbukitan Jiwo Barat ya. Nah, kalau di puncak itu, di bagian perbukitan itu, maka proses yang terjadi adalah proses eksogenik berupa pelapukan dan erosi. Sementara di daerah ini yang terjadi adalah proses eksogen berupa pengendapan. Nah, jadi untuk melakukan identifikasi kesampaian daerah, kita perlu mengidentifikasi hal-hal tersebut. Jadi runutannya adalah kita menyebutkan dulu posisi kita berada pada timur dari Rawajombor. Kemudian ada jalan yang berorientasi N derajat sekian. Kemudian ada jalan yang berorientasi N titik-titik derajat is. Kemudian ada jalan yang berorientasi N titik-titik derajat is terhadap posisi kita. Nah, kemudian kita bisa menentukan posisi kita ada di mana. Setelah ini kita akan praktekkan bagaimana kita mengukur azimut dari jalan tersebut untuk menentukan lokasi dari posisi kita berada.